Ya guys, kembali lagi bersama Mofografi bersama saya dengan Agus ya. Nah, channel yang memberikan informasi seputar fotografi dan videografi serta gear-gearnya. Nah, kali ini kita mau bahas gear ya, sekaligus unboxing sebuah alat penting buat para fotografer maupun videografer pada saat Anda pengambilan tag gambar atau tag video ya. Karena kenapa? Alat ini ya lens filter ya. Filter lens tuh banyak macam guys ya, ada yang sistemnya netral ya. Netral tuh dalam artian transparan, hanya untuk menjaga lensa utama supaya kalau jatuh langsung nggak langsung mengenai kaca lensanya. Nah, itu lens filter UV biasanya disebutnya, ultraviolet. Itu nggak ada efek apa-apa. Nah, ada lagi ini ya, ada lagi namanya ND filter ya, Neutral Density Filter ya, atau biasa kita sebut ND ya, beli ND gitu. Nah, ND filter. Nah, ND filter itu untuk mempercantik atau memberikan warna terhadap foto atau video Anda ya. Nah, sebelumnya gue pakai salah satu masing-masing satu tuh guys ya. Dari misalkan ND 2 ya, angkanya 2. Terus ND yang 32 sendiri lagi. Terus gue pikir ini nggak simple ya. Gue pilih harus yang variable ND ya, VND atau ya. Nah, variable ND itu jadi teman-teman bisa kombinasi, tinggal diputer ringnya. Mau yang setelan 2 stop ya, ada 3 stop, 4 stop, 5 stop ya, teman-teman bisa atur dari 2 sampai 32. Nah, pilihannya banyak guys, tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kalau yang umum biasa basic itu yang rata-rata defaultnya itu 2 sampai 32 ya variabelnya ya. Biasanya sih kalau teman-teman antara ada yang juga sih yang bisa lebih dari 32, tergantung kebutuhan ya. Nah, ini gua pilih yang 232 umumnya. Ini untuk apa sih? Untuk mengurangi overexpose ya. Biasanya nih kalau gua syuting jam 12, jam 11, jam 1, apalagi matahari lagi terik, itu overexpose guys. Walaupun ISO-nya udah paling rendah 100 ya. Bukaan misalkan kita mau butuh agak ngeblur nih, bokeh ya, depth of field-nya lebih creamy di belakang. Nah, itu kan bukaan harus gede. Otomatis cahaya masuk lebih banyak. Itu kadang-kadang bisa putih semua gitu. Ya, padahal ISO udah paling rendah 100. Nah, teman-teman harus punya dibantu dengan variable ND atau ND ya. Netral, dia menetralkan density namanya juga, neutral density disebutnya ya, untuk mengurangi expose ya, supaya backgroundnya itu masih terlihat, nggak terlalu putih banget. Nah, itu gunanya ND. Nah, terus di sini karena combo ya, ini ada CPL-nya guys ya, circular polarizer ya. Jadi biasanya kan kalau teman-teman ngelihat kaca mobil ya, kaca mobil ada pantulan, ada bayangan. Nah, dia mendiffuse bayangan tersebut. Ya, biasanya kan ada cahaya matahari di kaca tuh, di kaca mobil kan, kalau misalnya kaca mobil kan agak miring ya, ada pantulan sinar. Nah, teman-teman mau ilangin nih supaya nggak ada pantulan sinarnya. Nah, harus pakai ini, namanya CPL. Nah, CPL pun juga ada filternya sendiri. Nah, filternya itu kan jadi banyak, jadi lu harus bawa banyak filter. Udah filter ND, udah filter CPL, banyak tuh gua juga ya. Jadi tahu gini, gua beli yang variabel begini, yang combo ya. Nah, ini gua pilih brand dari, ini nggak di endorse ya guys ya, sekali lagi ya. Sebenarnya ini gua pilih hanya budget ya, branded tapi budget, bagus juga ya, kualitasnya bagus. Ini dari KNF Concept ya. Ini gua dapetin lagi promo ya, dari harga 800 ribuan. Kemarin lagi ada promo itu jadi hanya 500 ya, 600 ribu kurang lah ya. Ini murah ya, makanya gua cepet-cepet ambil. Kalau sekarang balik lagi ke 800 deh kalau nggak salah ya. Nanti link pembelian gua udah cantumin di kolom deskripsi ya teman-teman. Kalau itu promonya masih ada. Tapi kadang-kadang promonya suka ada sih, cuma sebentar, balik lagi ke 800 ya. Promonya bisa diskon 30-40%, lumayan sih ya. Oke, tanpa berlama-lama kita unboxing aja ini. Nah, ini ya, gue pilih brandnya dari KNF Concept ya. Ini yang seri Nano C series. Nah, sebenarnya ada berapa series juga ya untuk yang KNF Concept. Yang ada yang Nano X ya,
Ada Nano X series, ada yang Nano C series. Nah, kalau Nano C series itu di bawah Nano X, tau gua ya. Correct me if I'm wrong ya. Nah, ini kita langsung unboxing aja tuh ya. The world's number one online lens filter sales. Nah ini terus ini nih filter ya. Saran gua buat temen-temen supaya hemat, jangan beli filter, kan filter harganya lumayan juga nih, apalagi yang ND filter yang apalagi combo begini ya, ada ND, ada CPL ya, terus ada Black Diffusion. Oh ya, ini ada Black Diffusionnya juga nih guys, tapi yang 1/4 ya, HMC. Nah ini yang 77 mili. Nah mungkin teman-teman lensanya banyak nih, nggak cuma 77 mili, ada yang 80 ya, ada yang 52, ada yang 72, ada yang 46 mm. Nah, gimana cara siasatinnya supaya nggak terlalu banyak beli filter? Kan nggak mungkin juga ya. Lu punya lensa 46 mm, beli filter ND 46 mm. Terus lu punya lensa 52 mili, ya, lensanya diameter 52 mm. Lu beli filter yang 52 mm. Terus ada lagi lensa yang 72 mm, lu beli lagi filter yang 72 mm, boros guys, boros. Saran gua lu beli yang namanya step up ring, nih, ya, ini ya gua udah punya yang udah lama nih. Nah, lu beli, nah ini contoh nih ya, lensa gua ada 3 nih biasanya nih, tuh teman-teman, ya, ini yang 72 mili, ya, step up ke 77 mili, ya. Jadi terus ini 52 mili step up ke 77 mili. Terus ada lagi yang 46 mili step up ke 77 mili. Jadi lu pilih yang paling besarnya guys. Sekali lagi ya. Lu lihat dari lu punya lensa ya, diameter yang paling gede apa? Misalkan 80 lebih misalkan. Nah, lu pilih yang beli filter yang lensanya paling gede diameternya. Karena kenapa? Nah, udah, lu cukup punya satu filter, bisa dipakai di semua lensa dengan step up ring ini. Tuh. Ini murah kok harganya. Nggak nyampe, ini 3 aja nggak nyampe 100.000 deh kalau nggak salah. 100 ribuan lah ini 3, kurang lebih. Ada yang lebih murah bahkan. Murah ini, aluminium kok ini, ya. Aluminium di finishing anodized, tuh, ya. Jadi lu saran gua, lu beli filter gini ya, apalagi yang variabel gini, ini kan lumayan harganya ya. Kalau beli ya sekitar 800 ribuan. Nggak mungkin lu setiap lensa lu beliin filter kayak begini. Boros guys, mau berapa juta, ya nggak? Nah, siasatinnya lu pakai step up ring kayak begini, ya. Dan saran gua, lu beli ya, lu cari yang diameter lensa lu dari sekumpulan lensa sebanyak lu, yang paling diameternya paling gede yang mana. Nah, lu pakai patokan itu. Berarti misalkan nih, contoh lensa lu paling gede, ini contoh kan gue yang paling gede 77 mili diameternya, nggak ada lagi yang lebih besar. Nah, terus ada lagi yang 52 mili sama ada yang 46 yang kecil ya. Ini yang gue pakai nih, 46 mili. Nah, lu beli yang step up ring, pilih yang dari 46 ke 77. Terus lagi ada 52 ke 77. Terus ada lagi yang 72 ke 77. Jadi patokannya dibentuk di 77-nya. Di lensa paling besarnya gitu guys. Oke? Jadi saran gua lu beli step up ring. Step up ring lebih murah, ini 100.000 cuma 3. Ini buat 3 lensa, tapi filternya cuma 1. Dibanding lu beli filter satu-satu sesuai dengan ukuran. Boncos sih menurut gua. Itu triknya. Oke? Langsung kita unboxing aja. Ini ya, ini yang KNF, yang Nano C series. Ini combo. Kenapa gue pilih combo? Ya, biar nggak banyak-banyak bawa filter. Ya. Kalau banyak-banyak bawa filter, ribet guys, bukan apa-apa guys. Ini satu filter untuk semua. Ya, belilah yang variabel ND. Ya, terus bisa combo dengan CPL, Circular Polarizer.
Jadi isiannya begini guys. Oke, ada ini cuman lembaran aja dengan ada berbagai bahasa ya. Ini ada 12 bahasa. Terus ini nggak perlu, kita langsung kepada filternya ya, see the unseen. Nah, kita buka guys, tuh ini combo ya guys ya, CPL, VND, Black Mist ya. Tuh. Udah ininya, nggak ada lagi, cuman gini aja. Nah, nanti lu beli namanya pocket. Buat apa pocket? Buat lu bawa ini step up ring, masukin. Cari yang pocketnya ini kan 1, 2, 3, sesuai kebutuhan lensa lu ya. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Gue bawa berarti ada 4 lensa atau 3 lensa. Nah, cari yang isinya bisa buat masuk 4 filter. Jadi ini nanti kita praktekin ya guys ya. Bedanya dengan tidak menggunakan VND ya, filter VND dengan menggunakan VND, bedanya di mana? Kita coba di sini. Tapi sebelumnya kita coba di sini, bisa teman-teman ada ukurannya. Ini ada setelannya ya guys ya. Tuh. Nanti ini masuk ke ring lensa teman-teman. Kita praktekin aja deh langsung nih ya. Ini lensa gua, lensa sapu jagat 18300 dari Nikon. Nah, ini karena 72 ya, diameternya 72 kan tuh. 77 ya. Ini lensa paling gede gue nih. Nah, lu tinggal pasang ini ya. Jadi fungsi VND itu sebenarnya kayak kacamata hitamnya lensa ya. Jadi kalau lu kan setir mobil ya, atau lagi di outdoor, lagi panas terik, lu suka pakai kacamata Ray-Ban kan. Nah ini Ray-Ban-nya lensa guys. Ya. Karena kalau di kamera itu matanya tuh lensa. Nah, di sini ada stop-stopnya nih ya, kalau teman-teman lihat. Tuh ya, bentar ya, kita lihat ada berapa tuh. Ini stopnya ada 5 stop tuh. Ini 1 ya, teman-teman lihat nggak, kelihatan ya tuh. Dari mulai 2 ya, 3, 4, 5. Nih satunya di sini, kelihatan guys, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini 1. Ini lihat knock ininya ya, ada panahnya ya. Ini setelan 2, 3, 4, 5 stop. Ini ada 5 stop. Karena dia variabel ya. Ini buat ND-nya. Terus untuk CPL-nya mana? Ini guys, yang belakang. Tuh. Tuh ya. Ini CPL-nya. Kalau ini variabel ND nih ya, angka 1 sampai 5 stop. Ya, itu ada tulisannya, ada keterangannya. Variabel ND dari ini 32 plus CPL Black Diffuse 1/4. Ya, 1/4, sorry ya. HMC 77 mili. Nah, ini setelannya sini. Nah, supaya ini penguncinya guys ya. Jadi misalkan nih lu mau setelan di 3 stop. Udah lu lock supaya nggak bergeser dia. Nah, ini lu lock. Nah, ya. Setelan 3 udah. Jadi dia nggak muter tuh. Ya. Jadi lu tinggal puter di sininya. Lu unlock ke kiri. Lu geser sesuai dengan variabel yang lu butuhin. Gitu guys. Sekarang kita langsung cobain aja. Ya, perbedaan tanpa menggunakan ND filter dengan menggunakan ND filter.
dan sekaligus fungsi dari CPL-nya kita coba dan blacklist-nya. Yuk. Nah, sebelum kita ke outdoor ya, gue mau cobain yang di indoor dulu ya. Nah, ini sebelum menggunakan ND filter ya. Nanti kita pasangin ini di lensa itu ya. Nah, ini kurang lebih teman-teman lihat bedanya. Ini belum dipasang ND filter ya. Ini setelah dipasang ND filter. Nih ya, saya pegang gini dulu deh. Nih, oke, gelapan ya. Nah, ini kita atur exposure-nya dulu ya. Exposure-nya kita gedein dulu, ISO-nya kita gedein. Nah, biar exposure banget. Biasa kan kalau cahaya nih di luar kan begini nih, ya, exposure banget, overexpose. Ini kita pakein filter ini. Tuh, jauh ya bedanya ya. Ini sebelum pakai ND filter, ini setelah pakai ND filter. Sekarang kita pasang buat teman-teman biar tahu ya. Kita putar dulu. Kita pasang ND filternya. Nanti kita setel. Kita setel dari, bentar ya. Bentar guys, kita setel dari satu stop dulu ya. Satu stop gimana? Nah, ini satu stop. Ya, ini satu stop. Kita rubah lagi ke 2 stop. Ya, ini 2 stop. Ini 3 stop. Kita rubah lagi ke 4 stop. Dan yang terakhir 5 stop. Ini yang terakhir udah mentok. Ini posisi di kamera ISO-nya di high 0,7. Ini gue pakai Nikon D610 ya. Wah, ini kamera legend dari 2013 gue beli. Ini di ISO-nya di H07 ya, 0.7. Terus bukaannya di f5. Terus shutter speed-nya di 1/50. Ya, sekali lagi kita balik lagi ke stopan 1. Ini f-stopnya di 1. Ya, segini masih overexpose expose ya. Nah, terus kita rubah ini stop 2 ya. Terus ini stop 3, ini 4, ini 5. Oke, begitu. Ini yang variabel ND enaknya begini guys ya. Ini berarti 32 nih guys ya. Nah, jadi lu bisa atur stopnya tuh segini. Nah, nanti kita coba di luar ya. Nah, kalau untuk yang CPL-nya belum terlalu berdampak ya, itu harus teman-teman nanti coba di pantulan sinar di kaca, itu baru kelihatan. Oke, sekarang kita ke outdoor yuk. Nah, ini guys ya, gue udah di outdoor, kebenaran di pelataran rumah nih ya. Nah, lu lihat, ini posisinya di ISO-nya di ISO 100 ya, bukaannya f5, terus di shutter speed-nya di per 30 ya. Ini belum pakai filter nih, filternya gue udah copot ya. Nah, sekarang bedanya gue pakein filter dulu ya guys ya. Nih, kita pakein filter. Oke. Ya, ini bedanya nih ya. Ini sebelum pakai filter, ini setelahnya. Gue pakein dulu filter ND-nya. Nah, oke, udah dipasang. Beda ya guys ya. Nah, ini stopannya stopan 1. Nah, ini stopan 1 ya. Terus ini stopan 2. Gue pakai 2 ini. Nah, sekarang stopan 3. Ini 3. Ini stopnya di 4. Dan terakhir
Ini stopnya di 5. Nah, lebih keren kan? Tuh, bisa di setel di sininya. Oke. Sekali lagi ya, ini stopan 1. Ini stopan 2, stopan 3, ini stopan 4, ini yang terakhir 5. Gitu guys. Nah, sekarang ini guys. Nah, kita mau tes itu dari CPL-nya. Circular Polarizer-nya. Nah, ya. Kita mainin CPL-nya nih. Nah, ini kan ada pantulan sinar nih ya. Di kaca. Nah, kita mau reduce pantulan sinarnya. Tinggal kita putar yang paling belakangnya nih guys. Ring paling belakangnya kita putar. Nah ya, ini CPL-nya kita mainin. Kelihatan nggak guys bedanya? Nah ini kan sebelum CPL-nya kita putar ya. Nah sekarang kita setting supaya lebih nge-reduce. Nah mengurangi nggak guys? Ya, itu circular polarizer-nya kita mainin. Nah ini tanpa ya, ini kita CPL-nya kita mainin tuh. Mengurangi kan? Nah, itu bedanya guys. Kalau teman-teman menggunakan CPL dan Black Mist. Nah, tuh. Oke. Tuh, beda ya guys ya. Jadi pantulannya nggak hilang sih, nggak hilang banget, tapi mengurangi pantulan kayak kacanya. Tuh, ini kalau off. Ini kita pakai CPL-nya. Ya, jadi gitu ya. Diodor ada perbedaannya ya antara pantulan sinar di kaca dengan cahaya overexpose-nya ya. Jadi kalau teman-teman itulah gunanya variable ND. Jadi teman-teman nggak perlu bawa banyak-banyak ND filter ya, tapi itu balik lagi preferensi teman-teman ya. Tapi kalau menurut gua cari yang simple supaya nggak terlalu banyak bawa filter. Ya ini salah satu solusinya teman-teman, lu harus punya namanya variable ND kayak gini. Nah, terakhir lu bisa lihat ya di belakang layar gua ya. Layar gua mungkin teman-teman nggak kelihatan gambarnya ya, karena ini udah terpasang ya KNF konsep dari filter VND-nya ya. Nah, sekarang perbedaannya lu bisa dilihat. Nah, kita pakai ini bukan variable ND, tapi kita pakai CPL-nya, circular polarizer-nya ya. Nah, perbedaannya lu lihat. Oke. Nah, sekarang kan gelap nggak kelihatan. Ini monitornya nyala nih, guys. Ya, monitornya nyala. Cuman gua putar aja nih, tinggal CPL-nya kita mainin. Nah, kelihatan nggak, guys? Tuh, monitornya makin terang. Tuh, makin jelas, semakin jelas. Nah, ini fungsi dari circular polarizer-nya. Dia mereduce pantulan kaca. Nah, apalagi kalau lu dalam dunia videografi atau fotografi tuh sering tuh ngalamin gini ya. Waduh, pantulan sinar. Nah, ini gua reduce lagi, balik lagi, tuh gelap. Ya, ini CPL-nya teman-teman bisa mainkan. Nah, ya, tuh. Terus teman-teman mau terangin lagi, bisa. Ya, tapi jangan sampai, ini kan ada setelannya guys ya. Jangan sampai variabel ND-nya ikut main, nanti gelap. Tuh. Ya. Lebih dramatis ya guys. Ya nggak guys? Ini gue naikin dikit. Nah, lu tinggal mainin deh ISO-nya di sini. Tuh, terangin dikit. Tuh.
Gitu guys. Ya, sekarang udah kelihatan jelas kan? Nah, ini udah terpasang filter CPL-nya. Jadi, semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman ya konten ini. Karena masih ada yang orang masih bawain satu-satu filter ya, ND filter dari berbagai macam stop ya. Ada yang 3, ada yang 32, ada yang 40, ada yang lebih, ada yang 50-an. Tapi jadi banyak gitu. Nah, ini solusi buat teman-teman kalau lagi traveling, bawa ND filter nggak perlu banyak-banyak. Cukup pakai VND, variable ND, ya, neutral density. Ya, terus supaya teman-teman nggak beli CPL lagi, filter sendiri, ND filter sendiri, lu pakai ini. Ini solusi guys, ya. Sebenarnya brand banyak, nggak cuma KNF ya. Ada Maruni, ada Haida, ada Athabasca, banyak banget ya. VND itu banyak ya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan budget teman-teman. Tapi kalau mau nyari yang budget, KNF ini bisa jadi referensi teman-teman. Oke guys, demikian ya dari saya. Semoga ini bermanfaat. Seperti biasa guys ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari Mofografi, movie fotografi. Saya Agus, pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye! Mantap kan? Jadi gue nggak perlu banyak-banyak bawa filter kayak kemarin. Cukup dengan satu filter ini. Solusi